Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabat fatayat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sihah wal afiyah, diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tawil umurona fi ta'atillah. Mudah-mudahan dengan kesehatan, dengan tawil umur, kita bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita berbuat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan-kenikmatan yang paling agung, yang paling besar, yaitu nikmat iman Islam ila yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah pemimpin seluruh umat manusia, khatamul anbiya wal mursalin, sayyidul anbiya wal mursalin, yang mana kita selaku umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumul qiyamah, yaumul akhirah, dengan iringan bacaan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat fatayat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan hari ini saya akan menerangkan yaitu alternatif sabar dan tawakal pada masa pandemi COVID-19 yang ada pada sekarang ini, yang mana pada waktu-waktu sekarang ini kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala telah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita harus betul-betul ekstra sabar dalam menghadapi pandemi COVID-19 seperti masa sekarang ini, yang mana pada waktu sekarang ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ujian yang sangat-sangat berat. Bukannya kita saja, bahkan seluruh bangsa Indonesia, bahkan seluruh umat Islam yang menghadapi adanya pandemi COVID-19 seperti ini.
dengan menghadapi pandemi COVID-19 seperti ini, maka kita hendaklah sangat ekstra sabar dengan adanya peraturan-peraturan dari pemerintah yang dinamakan yaitu PPKM. Kita keluar jamnya ditentukan, kita jualan jamnya pun juga ditentukan, kita bekerja jamnya pun juga ditentukan. Bahkan jalan-jalan yang kita lewati pun juga banyak sekali yang ditutup, sehingga kita kalau bekerja kadang-kadang lewatnya pun juga muter-muter. Kita jualan yang asalnya kita jualan sampai malam, waktunya ditentukan hanya sampai jam segini. Yang bekerja pun juga yang sudah usianya lanjut juga diberhentikan sementara. Itu pun juga termasuk ujian bagi kita semuanya. Yang penghasilan mestinya biasanya mendapatkan dengan penghasilan yang sangat cukup. Dengan masa-masa yang seperti ini, akhirnya kadang-kadang penghasilan kita juga pun akan berkurang. Satu hari misalkan biasanya mendapatkan 200, dengan masa yang pandemi seperti ini kadang-kadang tidak bisa mendapatkan sampai 200, 100 aja pun ongsoh. Masya Allah. Lah dengan demikian ujian-ujian yang Allah berikan seperti itu, maka kita hendaklah menerima dengan sabar. Fasbir, yang artinya yaitu amsik, menahan. Menahan apa? Menahan adanya hawa nafsu, yang mana kita itu dengan adanya peraturan yang demikian, nah kita tahan amarah kita. Kita mau marah ke siapa? Marah ke pemerintah ya juga tidak ada gunanya. Marah kepada Allah pun juga siapa yang menentukan? Siapa yang menjadikan segala sesuatu yang ada di dunia? Tak lain hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita marah kepada Allah, semuanya itu adalah yang menentukan, yang menakdirkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat. Dan kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Walanabluwannakum bisyai'in,
Allah akan menguji hambanya bisyai'im minal khauf, yaitu diuji dengan apa? Ketakutan. Walju, kelaparan. Wanaksin minal amwal, diuji dengan kekurangan harta benda. Wal anfus, dengan jiwa. Wathamarot, dan buah-buahan. Jadi kita sebagai hamba Allah itu tidak luput dengan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau kita menghadapinya, ujian-ujian Allah tersebut dengan kesabaran, wa insya Allah akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Dengan masa-masa seperti ini, dengan pandemi COVID-19 seperti ini, dengan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kondisi yang seperti ini, kalau kita hadapi dengan fabasyiris sabirin, dengan sabar, Pak, insya Allah akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita mencontohkan kesabaran-kesabaran daripada para rasul, para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rasul, para nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah akan mengangkat derajat daripada para rasul, para nabinya Allah, tidak luput dari ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Nuh alaihi salam diuji oleh Allah ta'ala dengan kesabarannya. Dia menyampaikan ajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala bertahun-tahun, tapi yang mau ikut ajakan daripada Nabiullah Nuh alaihissalam hanya beberapa orang, yaitu 80 pengikutnya. Itu bertahun-tahun. Kemudian diajak untuk naik perahunya Nabiullah Nuh alaihissalam. Mereka pun juga tidak mau. Nah, itu pun termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah beliau utusan Allah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadapinya dengan sabar, sehingga Allah akan mengangkat derajat beliau, yaitu menjadi rasul dan nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Yunus alaihissalam juga diberi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ujian dan cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Beliau dimakan oleh ikan, sehingga di dalam perut ikan beliau dengan sabar, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya Allah memberi pertolongan. Apa doa daripada Nabiullah Yunus alaihissalam? Yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Sabar menerima ujian cobaannya Allah, disertai dengan doa, munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Makanya pada pandemi yang sekarang ini, kita menghadapi pandemi COVID-19 seperti ini, maka
banyak sekali himbauan-himbauan daripada para ulama, para kiai, yang mana beliau menghimbau agar supaya memperbanyak dengan doa-doa daripada doanya Nabiullah Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Agar supaya apa? Agar supaya pandemi seperti ini cepat berlalu, cepat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang normal sebagaimana tahun-tahun yang kemarin, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dengan menjadi negara yang tentram, ayem, yang mana kita ibadah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa kekhawatiran dan lain sebagainya. Oleh karena itu, inilah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus menghadapinya dengan sabar, wa insya Allah akan mendapatkan kenikmatan, akan mendapatkan imbalan-imbalan yang sangat-sangat baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabiullah Ayub alaihissalam pun juga mendapatkan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana beliau Nabiullah Ayub alaihissalam termasuk orang yang kaya, banyak ternaknya. Dengan ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa? Ternak yang beliau pelihara itu semuanya mati. Dengan kabar yang demikian, otomatis apa yang diucapkan oleh Nabiullah Ayub alaihissalam, Nabi Ayub, semua ternak yang engkau miliki telah meninggal, telah binasa, semuanya mati. Jawabnya Nabiullah Ayub alaihissalam, alhamdulillah. Dengan ucapan alhamdulillah, asyaitonir rajim gak terima. Terus ini setan ini menggoda. Karena apa? Setan itu laknatullah, Allah akan melaknat. Setan itu termasuk apa? Senangnya menggoda manusia agar supaya dia itu mengikuti jejak langkah daripada syaitan. Dengan berita banyaknya binatang ternak yang Nabiullah Ayub pelihara, semuanya meninggal, semuanya mati. Nah, beliau mengatakan alhamdulillah. Kemudian diuji lagi, apa? Putrinya ini pun juga meninggal dunia. Diberi kabar demikian Nabi Ayub, putra putri engkau meninggal dunia. Jawabnya bagaimana? Tetap alhamdulillah. Diberi kabar rumahnya terbakar, tetap jawabnya alhamdulillah. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah, dengan menghadapi ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana masa-masa sekarang ini, maka kita tetap untuk sabar,
menghadapinya. Dan kalau bisa kita tetap memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Nabiullah Ayub alaihi salam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu man yud'a ilal jannah alhamiduna. Awwalu man yud'a ilal jannati alhamiduna. Pertama orang yang diundang ilal jannah pada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu siapa? Alhamiduna lillah, orang-orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah. Alladzi yahmiduna fis-sarra'i wad-dharra'i, yang mana mereka itu selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fis-sarra' wad-dharra, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sengsara, mereka itu selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Sebagaimana contohnya ya masa pandemi seperti ini, ada peraturan pemerintah dengan PPKM, maka kita menghadapinya sabar dan mengucapkan alhamdulillah. Peraturan jalannya ditutup, muter-muter, kita menghadapinya dengan mengatakan alhamdulillah. Jualan hanya malam sampai jam 10, jam 9, kita selalu mengatakan alhamdulillah fis-sarra wad-dharra. Bukan hanya kita menerima rezeki tok alhamdulillah, tapi waktu dalam keadaan sengsara kita pun juga mengatakan alhamdulillah. Akan tetapi masya Allah, sangat-sangat sulit untuk kita melakukannya kalau kita memuji pada waktu dalam keadaan dharra, dalam keadaan mendapatkan ujian, mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang kebaiknya kan pada waktu kita bahagia sarro baru kita muji. Tapi pada waktu sengsara, masya Allah, jarang, sangat-sangat sulit sekali kita mengatakan, mengucapkan alhamdulillah. Kalau kita bisa menyontoh daripada kesabaran para rasul, para utusan Allah, para kekasih-kekasih Allah, wa insya Allah kita menghadapi ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan selalu menerimanya apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah akan kita selalu mengatakan, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab kita tahu bahwa orang sabar itu akan mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Man sabara dhafara, barang siapa yang sabar maka dia akan memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fasbir kama sabara ulul azmi, fasbir, maka bersabarlah kamu, kama sabara ulul azmi, sebagaimana para ulul azmi menghadapi ujian, cobaan dari Allah dengan kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sebenarnya orang-orang yang sabar akan memperoleh pahala-pahala mereka bighairi hisab, dengan tanpa adanya hitungan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, innallaha
idza ahabba abdan, sesungguhnya Allah, idza ahabba abdan, apabila Allah itu cinta kepada hambanya, ibtalahu, maka Allah akan mengujinya. Fa idza btalahu sabarahu, dan apabila Allah menguji hambanya, sabarahu, maka hambanya akan menghadapi dengan sabar. Jadi kalau Allah itu cinta sayang kepada seorang hambanya, maka ibtalahu, Allah akan mengujinya. Oleh karena itu, kalau kita mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, maka kita harus selalu husnudzon bahwa Allah itu sayang kepada kita, Allah itu senang kepada kita, sehingga diberi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Kalau Allah itu cinta kepada hambanya, maka Allah akan mengujinya. Dan apabila Allah sudah menguji hambanya, sabar, maka seorang hamba tersebut dalam keadaan sabar menerima ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada masa-masa sekarang ini, pandemi seperti ini, maka kita harus sabar menerimanya. Semuanya itu adalah ketentuan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa insyaallah dengan ujian-ujian seperti ini, kita semuanya itu adalah termasuk hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 perkara yang mana seseorang tersebut akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi 3 perkara yang mana seseorang itu kalau melakukan 3 perkara tersebut akan mendapatkan khairat dunia wal akhirah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa 3 perkara tersebut? Yaitu ar-ridha bil qada, ridho dengan kepastian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wasabru alal bala, sabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ad-du'a indar roho, yaitu berdoa ketika kita dalam keadaan senang. Jadi menerima ridho apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar atas ujian cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yaitu berdoa ketika kita dalam keadaan senang. Jadi bukan hanya kita itu berdoa pada waktu kita susah, tapi pada waktu kita senang. Maka dengan 3 perkara yang kita lakukan tersebut sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan khairat dunia wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat. Sehingga dengan masa-masa yang pandemi seperti ini, maka kita harus sabar menghadapinya, sabar menghadapinya apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita harus berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya masa-masa kondisi-kondisi pandemi seperti ini akan cepat dihilangkan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala, dan kita menjadi hamba Allah, menjadi umat Rasulullah, menjadi bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang tentram, menjadi bangsa yang tenang dalam menjalankan aktivitas-aktivitas ibadah kita kepada Allah, aktivitas-aktivitas sehari-hari kita dalam keadaan tenang, tentram seperti tahun-tahun yang sudah kita lalui. Nah, itulah ikhtiar kita agar supaya pandemi ini bisa berlalu, yaitu dengan sabar, dengan rela apa yang sudah ditentukan Allah, dan juga berdoa, minta munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah demikian, maka kita tawakal, pasrah kepada apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sabar, kemudian sudah ridho, dan sudah berdoa, tinggal apa? Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana fa'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ayyusibana illa ma kataballahu lana, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang sudah atau yang telah ditentukan Allah, ditetapkan Allah bagi kami. Huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minin. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Jadi segala sesuatu apa yang menimpa kepada kita semuanya itu illa ma kataballah, semuanya itu sudah ditentukan, dipastikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana ini masa-masa seperti ini, itu semuanya sudah ditentukan, dipastikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita apa? Ridho biqada'illah, rela dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Huwa maulana, yang mana kita itu hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya dijauhkan dari malah bahaya-bahaya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, dan hanya kepada Allah lah kita hanya pasrah. Sebagai orang mukmin, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah ridho menghadap apa yang sudah ditentukan oleh Allah, sabar dengan balaknya Allah yang telah diuji, yang diberikan oleh Allah, kemudian kita berdoa, minta munajat kepada Allah, kemudian yang terakhir fa'alallahi falyatawakkalil mu'minun, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sudah ikhtiar ya, sudah pakai masker, sudah jaga jarak, sudah pakai ya, tangan kita sudah cuci dan lain sebagainya. Nah, kemudian baru kita tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang sudah ditentukan oleh Allah, nah itu sudah pasrah, sudah
Yang penting kita sudah ikhtiar mengikuti anjuran-anjuran daripada pemerintah. Nah, disuruh pakai masker ya pakai masker, dicuci, jaga jarak juga jaga jarak, dicuci selalu, diperintah untuk cuci tangan ya kita sudah mencuci tangan kita. Disuruh untuk diam di rumah, nah, PPKM kita lakukan. Nah, kalau sudah kita ikhtiar, baru itu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam kehidupan kita sehari-hari, nah ini dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita butuh apa? Duit. Sangu apa untuk kehidupan, duit. Apa duit? D-nya doa, U-nya usaha, I-nya istiqomah, T-nya adalah tawakal ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita berdoa, minta munajat pada Allah, berusaha ya, berusaha agar supaya kita itu dijauhkan dari mara bahaya, balak-balaknya Allah. Allahumma srif annal ghala wal waba wal balak. Doa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha dengan apa? Berusaha agar supaya diri kita itu tetap sehat, ya, minum vitamin, pakai mas dan lain sebagainya. Istiqomah. Ya. Kemudian kalau sudah demikian, tawakal ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Sebagaimana Nabiullah Sulaiman, Nabiullah Dawud alaihi salam ini memerintahkan kepada putranya, yaitu Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Seorang itu akan menunjukkan bahwa dia itu betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana seorang tersebut, kalau dia itu menunjukkan bahwa dia itu adalah betul-betul orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan melakukan 3 perkara. Pertama yaitu apa? Husnul tawakal, baiknya tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fi malam yanal, terhadap segala sesuatu yang dia tidak peroleh. Sudah berdoa, sudah usaha, istiqomah, kok tetap, ya sudah, tawakal ala Allah lah. Itu husnul tawakal. Dari baiknya tawakal fi malam yanal, terhadap segala sesuatu yang dia tidak beroleh. Yang ketiga, orang itu termasuk betul-betul takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, husnul ridho fima qad nalah, baiknya rela terhadap apa yang sudah diterima. Jadi apa yang sudah ditentukan oleh Allah, apa yang sudah diberikan oleh Allah, dia itu husnul ridho dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah husnul sabri, baiknya sabar fima qad fatah, terhadap apa yang tidak dia
peroleh terhadap sesuatu yang hilang. Sabar dengan ujian, cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kehilangan ketentraman seperti ini, ibadah hilang, ketentraman ibadah, mau ibadah rodok was engko wedi kena virus dan lain sebagainya, hilangnya sabar. Nah, ini husnus sabar. Makanya dengan 3 perkara ini kalau dilakukan akan menjadikan paling sempurnanya orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari, maka sangu kita, perbekalan kita, yaitu dengan duit, doa, usaha, istiqomah, tawakal ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan dengan adanya kita menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 seperti ini, kita diberi oleh Allah Ta'ala kesabaran, dan mudah-mudahan musibah-musibah seperti ini cepat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kehidupan kita sehari-hari, bahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjalankan dengan tenang, tentram, tidak ada rasa was-was, tidak ada rasa takut. Dan sebagaimana pada waktu tahun-tahun yang sudah-sudah kita ibadah dalam keadaan tenang, tentram, tidak ada rasa takut dan lain sebagainya. Nah, dan mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sihah wal afiyah, diberi oleh Allah Ta'ala panjang umur, tawil umurona fi taatillah, amin, Allahumma amin. Sahabat Fatayat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kultum pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.